Ambil kayu untuk membuat meja. Cakep. Kayu disatukan dengan paku. Cakep. Sebelum presentasi dibuka, kuucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So now guys, we are going to present or discuss about games and simulation for training from room activities to virtual reality. Hi guys, I am Angga. Hi, I'm Despita. Hi guys, I am Ziza. And I'm Safa. Kan aku punya anak kan, nah kerjaannya tuh tiap hari dia main game dulu, pagi, siang, sore, malam main game dulu. Aku tuh sampai bertanya-tanya, apa sih kegunaan games itu? Kamu tahu nggak? Kalau aku sih game itu cuma buat kesenangan aja sih. Bisa jadi sih. Dapat atau Menurut saya game itu hanya suatu hiburan saja karena semua kegiatan itu pasti mempunyai kayak kita pengen refreshing gitu ya. Lewat game itu cuma menurut saya hanya hiburan semata. Tapi kalau yang menurut saya, game itu bisa juga dibuat sebagai sarana belajar. Kalau misal kita ambil contoh belajar soal bahasa, biasanya di suatu game itu kadang pengaturan tentang bahasanya kan terbatas. Nah, otomatis mau nggak mau kalau kita mau main game, kita juga harus mempelajari suatu bahasa tersebut. Meskipun kayak cuma beberapa kosakata, tapi menurut saya itu lebih kayak gimana ya, kan lebih menancap di otak kita gitu loh. Jadi kita tahu kalau misal ada button, ada tombol itu play itu, jadi secara nggak langsung kita juga belajar apa sih artinya play ini, apa sih artinya continue ini, apa sih artinya next ini. Meskipun beberapa kata sederhana, tapi menurut saya itu juga merupakan suatu proses belajar. Jadi kita juga belajar. Tapi nggak bisa, tapi karena game itu kan langsung nggak bisa kita kalau belajar mengartikan suatu kata satu-satu nggak bisa. Kalau menurut saya bisa, soalnya kalau sekalipun kita nggak tahu nih arti dari sebuah kata yang ada di button tersebut, tapi kalau setelah kita pencet, jadi setelah itu kan ada efek yang terjadi, jadi kita tahu oh alah ternyata play itu artinya kayak mulai. Contoh game apa? Ya kayak misal kita main Go atau main apa sih garu game apa, kayak main Free Ninja or something like, ya apapun gamenya kan biasanya kalau start berarti mulai itu kan kita jadi tahu kalau apa sih. Game. Nah, jadi game adalah suatu adalah aktivitas yang sama sekali tidak berhubungan dengan pekerjaan, dilakukan atas pilihan menghibur. Aspek-aspek permainan seperti menyenangkan atau menghibur biasanya membutuhkan analisis yang lebih dalam. Kesenangan maupun hiburan adalah motivator utama yang dapat digunakan oleh pelatih untuk meningkatkan keterlibatan dan fokus pada topik yang sedang dibahas. Hasil, aspek, dan karakteristik permainan. Ada 6 karakteristik yang ada di semua game. Yang pertama adalah tantangan. Yang kedua adalah aturan, instruksi yang mengatur bagaimana permainan bekerja. Yang ketiga adalah instruksi, hubungan penggunaan dengan aspek-aspek permainan. Yang keempat adalah contrivance, modifikasi realisme untuk menguntungkan permainan game. Yang kelima adalah rintangan game atau elemen-elemen permainan yang ditemui, dan yang terakhir adalah penutup akhir dari sebuah permainan. Jadi sebenarnya tujuan atau hasil dari game sendiri itu sebenarnya apa sih? Nah, menetapkan hasil pertama sangat penting karena akan menjadi tolak ukur keberhasilan dari setiap keputusan yang dibuat dalam pemilihan dan pelaksanaan intervensi, baik itu permainan, stimulasi, atau instruksi langsung. Permainan dapat mencakup banyak hasil yang diinginkan seperti peningkatan keterampilan, memahami pelaksanaan suatu proses, pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan dan konsep, serta kesadaran akan kebutuhan pelatihan silang. Gas, kamu tahu Elon Musk nggak sih? Yang Twitter itu gak sih? Iya, yang itu tuh ya kemarin tuh ya baru ini deh, itu kayak dia tuh ngasih pendapat bahwa kita tuh sebenarnya tuh adalah kehidupan simulasi gitu. Aku pernah dengar statement kayak gitu. Iya, aku pernah baca tuh. Iya kan, jadi dia tuh kayak mengasumsikan kalau kita tuh ada kayak di dalam game gitu, kita tuh ada yang mainin. Menurut kalian gimana? Tapi kalian percaya gak sih kalau manusia itu dalam simulasi?
Apa itu simulasi? Simulasi dimulai ketika orang mulai memainkan peran peristiwa yang terjadi dalam kehidupan nyata. Setiap kali seseorang melakukan aktivitas yang mencerminkan suatu proses, tempat atau peristiwa, hal tersebut dapat meluas dari pengaturan hingga permainan yang canggih seperti ruang virtual, bahkan dapat menggunakan kedua modalitas tersebut dalam konteks pembelajaran campuran yang disebut realita campuran. Seperti halnya game, semua kasus akan diarahkan pada hasil dan aspek-aspek yang spesifik. Lalu ada karakteristik. Karakteristik semua simulasi akan memiliki bobot yang berbeda dari 6 karakteristik umum berikut ini, tergantung pada hasil yang diinginkan. 1. Ada tantangan dalam simulasi. Mungkin bersifat seperti permainan, tetapi fokus pada bagaimana seseorang menghadapi tiap tantangan akan lebih mencerminkan keberhasilan daripada mencapai akhir permainan. Kehidupan nyata menghadirkan banyak tantangan dan mengkonfigurasi ulang tantangan yang sama dalam konteks simulasi dapat melibatkan peserta didik dalam menghasilkan hasil yang inovatif. Lalu ada model simulasi. Didasarkan pada model realitas dan model-model ini bertindak seperti aturan dalam permainan. Misalnya hukum fisika menyatakan bahwa sebuah benda akan jatuh dengan kecepatan 9,8 meter per detik. Dan jika saat berlatih di lingkungan virtual, memprediksi kapan sebuah benda akan menyentuh tanah adalah hal yang sangat penting. Maka model fisika yang mengontrol jalur benda tersebut harus memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Lalu ada manipulasi. Manipulasi lebih dari sekedar kontrol, melainkan bagaimana dan sejauh mana Anda mengontrol. Ada banyak aspek variabel dalam simulasi, dan pilihan pemain untuk memilih yang mana dan bagaimana mereka dimanipulasi adalah fokus penting dari simulasi. Satu variabel dalam simulasi adalah bernegosiasi dengan orang lain. Jika hasil dari simulasi adalah untuk menciptakan basis lingkungan untuk rencana tindakan Anda, maka Anda dapat memilih untuk mencari dan menemukan setiap orang yang memungkinkan dalam batas-batas dan menegosiasikan dukungan mereka. Pemain lain dapat memilih orang tertentu untuk bernegosiasi dan tidak menghubungi orang lain, sehingga memanipulasi variabel berdasarkan tingkat penggunaan. Setelah itu ada keaslian. Sama seperti yang kita bicarakan tentang elemen-elemen individual yang memiliki tingkat keakuratan, pengaturan tindakan dan hubungan elemen-elemen ini dapat digambarkan memiliki tingkat keaslian. Lalu, simulasi harus memiliki variabel, tindakan dan konsekuensi yang otentik untuk permainan simulasi. Tetapi tingkat keaslian di semua bidang dapat bervariasi. Misalnya, jika hasil yang diinginkan adalah untuk menghargai keragaman keterampilan yang dimiliki oleh setiap anggota tim. Oke, untuk slide selanjutnya saya akan menjelaskan yakni mengenai algorithmic strategy simulation for research management. Nah, apa sih yang menjadi dasar atau tujuan dilakukannya algorithmic strategy simulation for research management ini? Jadi, penggunaan algorithmic strategy simulation for research management ini adalah sebagai dasar sebuah perusahaan dalam melakukan simulasi pendekatan yang mencerminkan pengelolaan sumber daya yang optimal. Nah, sumber daya yang optimal atau efektif ini memiliki beberapa staf lapangan dan pelanggan yang dapat diterapkan. Kemudian ada waktu, pelatihan, materi, insentif, dan juga sumber daya lainnya. Nah, gimana sih caranya penggunaan algorithmic strategy simulation for research management ini? Beberapa perusahaan itu menggunakan simulasi yang dipadukan dengan e-learning. Jadi, karena banyaknya data yang harus diproses, ini perusahaan memutuskan untuk menggunakan bantuan dari komputer. Oke, selanjutnya ada posting real data in the virtual space for automobile design and manufacturing. Ini sudah jelas ya, kalau kita membuat simulasi kan tentu tujuan kita adalah untuk mendapat gambaran gitu bagaimana nantinya sebuah proyek ini, sebuah rancangan ini akan terbentuk, akan menjadi sebuah produk yang benar-benar kita harapkan. Jadi kebutuhan utamanya adalah hasil spesifik yang menjadi tujuan akhir
dari pembuatan produk tersebut. Nah, dalam pembuatannya ini biasanya itu dibantu oleh virtual reality simulation. Jadi di sini simulasinya itu berkaitan dengan mode VR yang dibuat untuk para desainer terlebih dahulu melalui penggunaan program perangkat lunak desain berbantuan komputer CAD 3D. Oke, selanjutnya kita ada design and development. Dalam arti yang paling luas, proses analisis, desain, implementasi, dan evaluasi dari Human Performance Technology atau biasa kita sebut dengan HPT memiliki aplikasi langsung pada apa yang kita ringkas di sini, yaitu analisis, desain, dan pengembangan segala bentuk intervensi permainan atau simulasi. Namun seperti yang ditunjukkan oleh Georges pada tahun 1986, proses ini tuh sangat berulang dan jarang mengikuti jalur linear begitu, tetapi lebih menggambarkan pola daru berulang yang terus memasukkan informasi baru ke dalam proses desain di setiap tahap simulasi tersebut. Oke, selanjutnya kita juga ada analysis focus. Analysis focus nih berpusat pada pendefinisian konteks tempat kerja dan membandingkannya dengan kondisi ideal melalui analisis kebutuhan, tugas, dan juga kesenjangan. Ada beberapa faktor spesifik tertentu yang perlu dikuantifikasi dalam fokus analisis ini. Yang pertama adalah peserta pelatihan Anda. Jumlah dan distribusi peserta dapat menjadi pengaruh yang besar pada modalitas apa yang dipilih untuk penyampaian materi. Nah, untuk jumlah peserta yang kurang dari ratusan, mungkin lebih disarankan untuk menggunakan simulasi secara tatap muka, karena kita ketahui sendiri ya, untuk simulasi menggunakan komputer ini, biaya yang dikeluarkan di awal itu lebih besar dibandingkan pada simulasi tatap muka langsung. Dan faktor yang kedua ada motivasi, pengetahuan, dan tingkat awal. Nah, di slide ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama adalah development focus. Dalam fokus pembangunan ada 3 fase dasar: perencanaan, penciptaan, dan implementasi. Meskipun jalur umum menuju fokus pembangunan adalah sama untuk semua modal, masing-masing cara penyampaian cukup unik sehingga memerlukan deskripsi tersendiri mengenai fokus pengembangan. Yang kedua ada time and resource. Setelah peserta, tujuan dan modal simulasi dan permainan ditentukan, perancang juga harus mempertimbangkan waktu dan sumber daya yang tersedia untuk pengembangan. Dalam bentuk model pembangunan spiral yang muncul akan mudah untuk melepas kendali jika tidak ada perencanaan atau pengalaman menyeluruh dalam pengembangan modus apapun yang menjadi sasaran. Nah, yang ketiga ada performance, tracking, and score. Seperti halnya jenis pelatihan dan evaluasi lainnya, desainer harus mempertimbangkan bagaimana kinerja peserta akan dilacak dan dinilai. Pelacakan dan penilaian kinerja sebagai besar ditentukan oleh modalitas penyampaian simulasi permainan, namun pentingnya hal ini tidak dapat disepelekan. Nah, di slide ini saya akan menjelaskan yang pertama adalah outcomes, targeting or evaluation. Keputusan desain strategis yang penting dalam pengembangan permainan atau simulasi adalah menentukan di mana letak hasil pada kontinen pelatihan dan evaluasi dari rendah ke tinggi. Nah, yang kedua ada playtime, a perception of content and complexity. Bagi perancang, game atau sim akan memiliki banyak jalur yang dapat diambil oleh peserta, dan semua jalur ini harus dikembangkan meskipun peserta tertentu mungkin tidak mengalami semua jalur. Yang ketiga adalah games and simulation rules and models. Dalam sebuah game, simulasi modal menentukan apa yang bisa atau tidak bisa dilakukan. Karena banyak permainan dan simulasi memerlukan desain yang sangat detail untuk mencapai tingkat keaslian yang tinggi. Nah, yang terakhir ada debriefing and feedback complexity. Umpan balik yang tepat dan tepat waktu kepada para pemain merupakan keuntungan utama dari modalitas tatap muka. Jumlah dan jenis pembekalan dan umpan balik yang diberikan dalam mode virtual akan menentukan kompleksitas mode. Nah, di slide ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama adalah development focus. Dalam fokus pembangunan ada 3 fase dasar: perencanaan, penciptaan, dan implementasi. Meskipun jalur umum menuju fokus pembangunan adalah sama untuk semua modal, masing-masing cara penyampaian cukup unik sehingga memerlukan deskripsi tersendiri mengenai fokus pengembangan. Yang kedua ada time and resource. Setelah peserta, tujuan dan modal simulasi dan permainan ditentukan, perancang juga harus mempertimbangkan waktu dan sumber daya yang tersedia untuk pengembangan.
dalam bentuk model pembangunan spiral yang muncul akan mudah untuk melepas kendali jika tidak ada perencanaan atau pengalaman menyeluruh dalam pengembangan modus apapun yang menjadi sasaran. Nah, yang ketiga ada performance, tracking, and score. Seperti halnya jenis pelatihan dan evaluasi lainnya, desainer harus mempertimbangkan bagaimana kinerja peserta akan dilacak dan dinilai. Pelacakan dan penilaian kinerja sebagai besar ditentukan oleh modalitas penyampaian simulasi permainan, namun pentingnya hal ini tidak dapat disepelekan. Malam Jumat bermain catur. Cakep. Duduk di kursi kepala terbentur. Cakep. Mohon maaf segala tutur, presentasi ini mungkin agak ngelantur. Saya Angger. Saya Desvita. Dan saya Ziza. Saya Sofa. Sampai ketemu lagi.